Baik, kita lanjutkan pada materi pembahasan selanjutnya. Dan tiga contoh tadi, tiga contoh yang ini mengakhiri pembahasan pokok bahasan aturan pencacahan. Nah, kita sekarang masuk pada sebelumnya berdasarkan tadi pembahasan sebelumnya pada poin A, yaitu kaidah dalam pencacahan, kalian bisa memberikan kesimpulan, kalian bisa memberikan kesimpulan seperti apa perbedaan dari aturan perkalian dan aturan penambahan menurut kalian sendiri, yang nanti akan kita diskusikan pada kelas diskusi online. Oke, kita lanjut pada poin B, yaitu permutasi. Definisinya, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi, setelah jadi permutasi itu kita membahas tentang pengaturan objek-objek. Nah, jumlah semua urutan pada permutasi itu berbeda dan kita hitung semua. Nah, di sini penjelasannya, permutasi itu merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Jadi, kalau misalkan ada jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Ya, urutan pertama n objek. Kemudian urutan kedua pasti akan dipilih n kurang 1 objek. Ya, karena sudah terpilih dari n tadi, makanya n kurang 1 objek. Nah, urutan ketiga dipilih dari n kurang 2 objek. Kenapa dikurang 2? Karena sudah berkurang tadi di n, ya, di n yang ini, n objek yang pertama pemilihan n, tentunya sudah ada satu terpilih. Kemudian di sini n kurang 1, satu lagi terpilih, jadi sudah 2 terpilih. Jadi urutan ketiga itu dipilih dari n kurang 2 objek. Begitu seterusnya, dan pada urutan terakhir tinggal dipilih dari satu objek yang tersisa. Sehingga menurut prinsip perkalian permutasi dari n objek adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai dikali 2 dikali 1 sama dengan n faktorial. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi ya dengan simbol faktorial ini. Jadi faktorial ini adalah simbol dari permutasi, atau bisa juga dikatakan permutasi itu ya perhitungannya bisa kita menggunakan faktorialnya. Oke. Nah, di sini diberikan teorema 1.1 yang isinya jika n dan k. Nah, pemisalan ini bukan hanya n dan k ya. Biasanya di buku lain itu k-nya jadi r, bisa juga, tidak harus k. Yang penting kalian paham dengan pemisalan yang kalian buat. Nah, di sini dimisalkan bilangannya n dan k, tapi ada juga n dan r, tergantung. Yang penting kita harus konsisten. Kalau dari awal kita menggunakan k dan seterusnya kita harus menggunakan k. Nah, jika n dan k dua bilangan positif, maka permutasi yang ada tanda bintangnya ini, ada keterangan yang permutasi menggunakan tanda bintang itu menandakan permutasi dengan pengulangan. Kalau permutasi simbol P biasa tanpa ada bintangnya, itu simbol untuk permutasi tanpa ada pengulangan. Nah, kalau permutasi yang menggunakan pengulangan, permutasi K dari N itu sama dengan N pangkat K. Permutasi pengulangan ini sama halnya dengan tadi contoh sebelumnya, ada penyusunan bilangan angka yang dibolehkan ada angka yang sama. Nah, itu kita menggunakan yang ini, permutasi dengan pengulangan. Nah, untuk permutasi yang tanpa pengulangan, permutasi K dari N itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial, di mana syaratnya K itu harus kurang dari atau sama dengan N. Jadi K tidak boleh lebih dari N. Karena kalau K lebih dari N, nanti akan jadi minus, ya, dan tidak mungkin faktorial itu minus. Nah, jadi dengan syarat K kurang dari atau sama dengan N. Tentunya juga ini tidak asing buat kalian, rumus permutasi. Pastinya kalian pernah membaca
dan mempelajari tentang rumus permutasi sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini diberikan 3 contoh ya. Di sini diberikan 3 contoh. Yang pertama, dari 10 mahasiswa akan dibentuk sebuah tim beranggotakan 4 orang berbeda, terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Pertanyaannya, ada berapa cara dalam membentuk tim tersebut? Nah, jadi kalian bisa menggunakan aturan permutasi ya, aturan permutasi dengan mengetahui N-nya itu 10 ya, 10 mahasiswa sebagai N, dan K-nya itu 4 orang ya, K-nya 4 orang itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi bisa kalian buat permutasinya itu permutasi 4 dari 10. Silakan kalian hitung sendiri ya, hitung sendiri dengan di kertas kalian permutasi 4 dari 10 itu hasilnya berapa, tentunya berdasarkan teorema yang tadi ya, teorema permutasi yang sebelumnya. Nah, kemudian pada contoh soal yang kedua, ada berapakah barisan biner 5 angka? Jadi perlu kalian ketahui bahwa barisan biner itu hanya ada 2 ya, barisan biner itu hanya ada 2. Jadi barisan biner itu hanya ada 0 dan 1. Nah, hanya ada 0 dan 1. Nah, kalian harus, walaupun pertanyaannya singkat, soalnya singkat, tapi kalian harus pahami, karena angka biner itu hanya ada 2, 0 dan 1. Nah, sedangkan yang harus dibentuk adalah 5 angka, artinya diperbolehkan ada angka yang sama, karena harus ada 5 angka yang dibentuk. Dan angka yang tersedia hanya ada 2. Pastinya ada angka yang akan sama atau muncul kembali, entah itu 0 atau 1. Jadi untuk menyelesaikannya gunakan permutasi pengulangan ya, gunakan permutasi dengan pengulangan, sehingga penyelesaiannya ada berapakah barisan biner 5 angka itu sama dengan permutasi pengulangan 5 dari 2 ya, 5 dari 2. Nah, 5 dari 2, K-nya 5, N-nya 2, sehingga sama dengan 2 pangkat 5 ya, N-nya 2, K-nya 5, sehingga N-nya 2, pangkat K-nya 5. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, pada permutasi pengulangan ini berbeda dengan permutasi yang tanpa pengulangan, itu ada syarat bahwa K kurang dari atau sama dengan N. Nah, kalau permutasi pengulangan tidak menggunakan syarat ini ya, tidak menggunakan syarat ini. Syarat ini hanya berlaku untuk permutasi tanpa pengulangan. Baik, jadi contoh nomor 2 ini ada 32 cara dengan 2 pangkat 5. Nah, untuk contoh soal nomor 3 bisa kalian kerjakan sendiri dan bisa kalian coba mengerjakannya dan buatlah jawabannya yang nanti akan kita diskusikan pada diskusi online ya. Kalian harus menyediakan jawabannya masing-masing. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya masih dengan materi permutasi, menyusun N benda dengan key objek ya, Q1 diantaranya dari jenis pertama, Q2 diantaranya dari jenis kedua, sampai dengan QT diantaranya dari jenis ke-T. Untuk N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, sampai T. Nah, banyak cara menyusunnya adalah, perhatikan ini ya, banyak cara menyusunnya adalah N faktorial per Q1 faktorial, Q2 faktorial, Q3 faktorial, sampai QT faktorial. Nah, supaya kalian paham dengan bentuk ini ya, bentuk yang ini, silakan perhatikan contohnya dan sediakan kembali pulpen dan kertasnya. Silakan kalian catat apa yang saya jelaskan. Nah, di sini pertanyaannya, ini mungkin kalian pernah dapat bentuk soal yang seperti ini ya. Berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Nah, ini sangat sederhana sekali dengan menggunakan aturan yang ada di atas ya. Aturan yang ini, aturan yang ini. Nah, kalian
identifikasi saja dari kata